Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Darmawan. Saya akan mereview kembali hukum pidana pertemuan ke-14 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Ainun Nuraini dan asisten dosennya Dr. Emrendia Ridayandi, SHMH. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang pertama, daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan tetap dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Nah, ada bela paksa atau non-war diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau non-war excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlakukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan kausal. Nah, non-war excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat bela paksa dan dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.